Halo, perkenalkan nama saya Rako Teranova dari Prodi Sistem Informasi Nasional. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengaruh change management terhadap perubahan kualitas hidup Bob Sadino. Silahkan ditonton. Ketika mendengar nama Bob Sadino, tentunya kita sudah tidak asing mengenali sosok pengusaha sukses dan menorehkan karya-karyanya yang tentunya dapat menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Sering dan tak jarang dari kita menghadapi banyak tantangan dalam berbisnis, karena dalam berbisnis, setiap pelaku usaha pasti memiliki proses dan tantangannya sendiri-sendiri. Nah, melalui proses tersebut, tentunya setiap pelaku usaha memiliki strategi dan motivasinya tersendiri untuk menghadapi peristiwa dalam usahanya. Berikut ini merupakan perubahan individual dari sosok Bob Sadino. Bambang Mustari Sadino atau lebih dikenal dengan nama Bob Sadino merupakan salah satu tokoh inspiratif, sosok kompeten dan pengusaha yang lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 9 Maret 1933 dari pasangan suami istri yaitu Bapak Sadino dan Ibu Itinah Suraputra. Sebutan yang biasanya akrab untuk dipanggil dari seorang Bob Sadino adalah Om Bob. Lahir sebagai seorang bungsu dari 5 bersaudara, lahir dari keluarga yang berkecukupan dengan memiliki seorang ayah yang seorang guru dan kepala sekolah yang mana tergolong sebagai pegawai negeri pada zaman Hindia Belanda. Namun tidak lantas membuatnya menggantungkan hidup pada keluarganya, tetapi menjadikan beliau sosok yang mandiri dan kompeten. Berikut merupakan riwayat singkat dari pendidikan Bob Sadino. Pendidikannya yang ditempuh yaitu sekolah dasar pada tahun 1947 di Yogyakarta. Lalu pada tahun 1950, Bob Sadino melanjutkan sekolah menengah pertama di Jakarta dan SMA pada tahun 1993. Setelah ia tamat menempuh bangku SMA, perjalanan hidup Bob Sadino dimulai. Setelah tamat SMA, Bob Sadino sempat melanjutkan ke jenjang perkuliahan dan memilih Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Namun, dunia perkuliahannya tidak diselesaikan sampai tamat dan Bob Sadino memilih untuk bekerja. Berikut merupakan perjalanan karir dari Bob Sadino. Bermula dari langkah awalnya untuk melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan. Di saat orang-orang berlomba-lomba untuk meraih pendidikan tinggi, Bob Sadino memiliki idealismenya sendiri untuk tidak memilih melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan. Dimulai dari keputusannya untuk tidak melanjutkan perkuliahannya, Bob Sadino memilih untuk bekerja sebagai karyawan di Unilever hingga beberapa tahun sebelum dirinya singgah dan bekerja di luar negeri. Sebelum keputusannya untuk memilih bekerja di luar negeri, Bob Sadino kemudian memilih keputusannya ingin bekerja untuk diri sendiri dan meninggalkan posisinya sebagai karyawan di Unilever pada tahun 1955. Pada saat Bob Sadino ditinggali harta kekayaan orang tuanya, sebagian harta tersebut digunakan oleh Bob Sadino untuk berkeliling dunia dan singgah dan menetap di Belanda selama 9 tahun. Saat tinggal di Belanda tersebut, Bob Sadino bekerja di perusahaan pelayaran Jakarta Railroad di kota Amsterdam dan di Jerman. Perjalanan hidupnya di Belanda mengantarkan dirinya bertemu dengan pasangan hidupnya yang bernama Sulami Sujud yang merupakan seorang karyawati Bank Indonesia Amerika Serikat. Perjalanan jatuh bangunnya dimulai dari Bob Sadino menjadi sopir saat setelah kehidupan merantaunya di Belanda. Nah, pada tahun 1967, Bob Sadino dengan keluarganya kembali ke Indonesia dengan menggunakan gajinya hasil bekerja di Eropa dan menggunakan warisan orang tuanya. Bob Sadino membeli 2 buah mobil Mercedes dan memulai usahanya dengan membuka sewa mobil, dan Bob sendirilah yang menjadi supirnya. Namun, kehidupan dan tantangan menghampiri Bob Sadino, yaitu suatu hari Bob Sadino mendapatkan kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Berlanjut dari musibah yang didapati oleh Bob Sadino, kerugian yang didapatinya dari akibat kecelakaannya membuat Bob Sadino tidak memiliki cukup modal untuk memperbaiki mobilnya, hingga beliau memutuskan untuk menjadi kuli bangunan. Pikirnya hal tersebut digunakan untuk mencukupi kehidupan dirinya dan keluarganya. Upah yang didapatkannya
pun saat itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga Bob Sadino sempat mengalami tekanan hidup dan membuatnya depresi. Dari tekanan hidupnya yang membuatnya depresi, rekan Bob Sadino bernama Sri Mulyono Herlambang yang merupakan pensiunan Jenderal Angkatan Udara, yang mana juga merupakan salah satu perintis usaha ayam ras dan dikenal sebagai pendiri dan pimpinan Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PPUI), menyarankan untuk memelihara ayam hingga memunculkan ide untuk memiliki usaha ternak ayam. Peluang bisnis yang dimiliki oleh Bob Sadino menghasilkan temuan baru bagi dirinya, yaitu mampu memberikan pembeda pada ukuran telur ayam lokal yang mana ukurannya lebih kecil dibandingkan ukuran telur ayam yang ada di luar negeri. Kemampuannya dalam melihat peluang dan jejaring pertemanannya yang dimiliki di luar negeri, Bob Sadino berusaha untuk mempelajari cara untuk mengembangbiakkan ayam broiler ini dari majalah peternakan yang berbahasa Belanda. Karena mengingat bahwa Bob Sadino bukan seorang lulusan sarjana peternakan. Dari kemampuannya untuk mempelajari jenis telur tersebut, Bob Sadino berhasil menjualkan telur ayamnya ke tetangga-tetangganya di daerah Kemang, Jakarta, yang mana kebanyakan dari tetangganya tersebut adalah ekspatriat. Penjualan tersebut tentunya dilakukan dari pintu ke pintu yang tentunya bermodalkan pengalaman hidupnya di Eropa. Kemudian dengan keuletannya dan konsistensi yang dimiliki oleh Bob Sadino, penjualan yang dilakukannya meningkat dalam sehari menjadi puluhan kilo. Dari memelihara ayam, Bob Sadino juga belajar dari ayam-ayamnya yang dipelihara. Bob Sadino mendapat pelajaran bahwa ayam mampu berjuang untuk hidup. Tentunya pun manusia juga harus. Tentunya, dalam proses membuka bisnis telur ayam ini, Bob Sadino didampingi oleh istrinya. Tantangan yang didapat dari berjualan telur ini pun juga sering berdatangan. Seperti halnya tak jarang Bob Sadino mendapatkan makian, teguran dari pelanggannya, dan bahkan pembantu dari orang asing. Tentunya dari tantangan yang dihadapinya tersebut, Bob Sadino dan istrinya terus memperbaiki kualitas usahanya, baik dari barang dagangannya maupun pelayanannya. Dari proses berjualan telur ayam yang meningkat, Bob Sadino mengembangkan bisnisnya melalui bisnis sayuran. Bob Sadino kembali melihat peluang yang ada di dalam bisnisnya untuk mengembangkan sayur mayur dan buah-buahan luar negeri yang belum ada di Indonesia. Kemudian, Bob Sadino memperkenalkan jagung manis, melon, dan brokoli. Bisnis yang dijalankan kemudian menjadi meningkat dengan drastis hingga menghasilkan perubahan pada diri Bob Sadino. Yang mulanya Bob Sadino memiliki pribadi yang feodal, dari bisnisnya Bob berubah menjadi pribadi pelayan. Nah, Bob Sadino meyakini bahwa tahap untuk menjadi sukses selalu diawali dengan kegagalan demi kegagalan. Prosesnya dalam berwirausaha tentunya tidak semudah yang dikira. Kegagalan baginya adalah hal yang biasa. Bob dan istrinya pun tak sering jungkir balik, tetapi Bob berpendapat bahwa baginya uang bukanlah nomor satu. Hal yang paling utama dari keseluruhan tersebut adalah kemauan, komitmen, dan berani dalam mengambil peluang. Dari perubahan tersebut, bisnis yang dilakoninya pun semakin meningkat. Bob Sadino tak hanya menjualkan sayur mayur saja, tetapi juga memperkenalkan cara berkebun dengan hidroponik di Indonesia agar menghasilkan sayuran segar. Di mana bisnis yang dijalankan oleh Bob Sadino ini menambah ke agribisnis, yaitu hortikultura, di mana pengelolaan kebun sayur mayuran yang bertujuan untuk dikonsumsi orang asing di Indonesia. Sedangkan pada saat itu sistem perdagangan yang diterapkan oleh Bob Sadino belum ada yang menerapkannya satupun. Kemudian dari konsep-konsep bisnis tersebut, Bob Sadino memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan petani-petani lokal untuk mengembangkan bisnis yang dinamakan Camp Farm. Konsep bisnisnya yang terus-menerus meningkat menjadikan Bob Sadino memutuskan untuk membuka perusahaan yang berupa sebuah supermarket bernama Hemchicks. Sekian perubahan individual dari sosok Bob Sadino yang dapat menerima perubahan dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat.